Menteri Agama Malaysia tarik pulang seluruh santri dari Ponpes Al Zaitun. Seluruh santri ya. Titik 2. Ya. Bahkan pemerintah Malaysia diketahui telah membentuk satu tim khusus yang ditujukan untuk menginvestigasi pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Napsor Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Napsor Official. Saya doakan semua yang menonton video ini insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Friend, hari ini berita mengenai pesantren Al Zaitun banyak beredar di Indonesia dan khususnya mengenai Panji Gumilang. Dan video kali ini ada satu hal yang ingin saya reaksikan. Saya mohon izin kepada pemilik channel. Semoga insya Allah pemilik channel diberikan kesehatan ya. Videonya kali ini dari channel Ustadz Alfian Tanjung. Jangan lupa di subscribe ya channel Ustadz Alfian Tanjung. Judulnya Menak atau Menteri Agama Malaysia tarik pulang seluruh santri dan sebut Al Zaitun sesat. Apa kabar Menak Yakut? Bagaimana ini? Bagaimana tentang Al Zaitun dan bagaimana Menteri Agama Malaysia bisa tarik pulang seluruh santri? Oke, tak usah buang masa, jadi kita tonton videonya. Jadi ada satu lembaga, depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini, statement bahwa di sini terjadi kesesatan, mengharam-haramkan. Infotainment katanya haram. Dulu sebelum saya datang ke Al Zaitun, jangan masukkan anak saya ke dalam pesantren karena dikhawatirkan nanti terlalu fanatik lah dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat begitu indahnya sebuah pesantren yang mengajarkan kita toleransi dan kebersamaan. Maka saya kemarin sudah sampaikan kepada Syekh juga, saya rasa-rasa saya ingin masukkan anak saya ke Al Zaitun. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Karena hubungan batin, saya ikut berjuang bersama beliau dan sekalian saudara-saudara untuk menghadapi badai fitnah terhadap Al Zaitun. Ini bagaimana ya Brenda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen emang nggak capek nemenin Bung Alfian? Masa harus dijawab sih Bung Alfian? Dia ngobrol dengan kameramennya. Insya Allah Bung Alfian berkah. Bung Alfian, ini ada berita dari TV One News di Instagramnya Bung Alfian. Judulnya adalah Menteri Agama Malaysia tarik pulang seluruh santri dari Ponpes Al Zaitun. Seluruh santri ya. Titik 2, Al Zaitun sesat. Nah Bung Alfian, kasus pondok pesantren Al Zaitun ternyata tidak hanya ramai di Indonesia saja, melainkan sampai ke negeri tetangga yaitu Malaysia. Bahkan pemerintah Malaysia diketahui telah membentuk satu tim khusus yang ditujukan untuk menginvestigasi pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Nah Bung Alfian, silakan respon awalnya dan langsung saya tanya Bung Alfian, kemana Menteri Agamanya Indonesia Bung Alfian? Al Zaitun itu merupakan sebuah proyek monumental, proyek mercusuar dan proyek yang ada di dua kelompok besar. Pertama pihak pemerintah dengan aparat-aparat intelijen, karena semua orang tidak bisa memungkiri ya pidato yang sangat panjang dari Pak Hendro Priyono itu kan tersebar luas. Itu memberikan satu apresiasi tentang Umi dan dia menyebut-nyebut Umi terhadap istrinya Pak Panji Gumilang. Kami hormati Al-Muharram Syekhul Ma'had Al Zaitun beserta Umi dan segenap keluarga besar Al Zaitun. Artinya Menteri Agama Malaysia jelas dia berbuat arahan daripada pemimpin utama di Malaysia, apakah presiden atau perdana menteri atau apa. Ya, kalau di Indonesia juga harusnya begitu. Karena kan yang punya hanya visi presiden, nggak ada visi misi. Kameramennya ketawa. Gitu ya. Jadi kalau ini sampai tidak ke urusan ya berarti presiden yang salah gitu ya. Nah, jadi kembali kepada Al Zaitun merupakan sebuah kelembagaan yang memang kontroversial dan ada unsur kesengajaan memang dibuat untuk seperti itu. Nah, yang jelas memang dia telah menjadi sebuah bunker tanda kutip ya, bunker secara fisik maupun bunker secara
ideologi dan pandangan-pandangan yang sesat, menyesatkan, yang membuat MUI sendiri sangat berhati-hati, dan saya tahu betul MUI mesti melakukan kerja-kerja yang sifatnya akademis, kerja-kerja riset dan kerja-kerja yang berhubungan dengan fikih dakwah yang rasanya Ustadz Dr. Khalil Nafis telah cukup jelas menjawab pertanyaan wartawan. Jadi kesimpulan awal atau respon awal, Al-Zaitun merupakan sebuah kelembagaan pesantren yang sangat luas dan besar yang dikelola dengan banyak kepentingan di dalamnya. Ya Bung Alfian, kita dengar kasus bom MUI misalkan yang ternyata di dalam sedang membahas tentang Al-Zaitun. Nah mungkin gimana Bung Alfian, di sosmed ini saya rasa sebenarnya udah muak dengan berita Al-Zaitun. Tapi memang harusnya ini kan menjadi simpel Bung Alfian, ketika misalkan Jokowi atau Ma'ruf Amin bilang ini selesaikan nih, harus segera diselesaikan. Nah ini seperti ada pembiaran Bung Alfian yang saya lihat, dan tidak ada ketegasan di situ. Nah Bung Alfian, ujungnya adalah seperti misalkan disampaikan oleh si Pablo Benua, kurang ajar sekali. Dia bela Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Pablo Benua, MUI perlu dirombak. Nah ini Bung Alfian, Astagfirullah. saya curiga dengan ketakutannya Panji Gumilang. Jadi setiap forum Panji Gumilang itu takut ketika ketemu dengan MUI pusat. Kalau ketemu MUI Jabar dan lain-lain dia masih berani. Tapi ketika ketemu MUI pusat dia langsung takut. Nah ini kan jadi satu tanda tanya di Bung Alfian. Padahal bisa dibilang MUI sekarang juga sudah sangat mix banget. Ada banyak warga NU-nya, ada warga Muhammadiyahnya, dan harusnya ini gimana nih Bung Alfian fenomena ini? Ya saya tergelitik dengan orang yang bernama Pablo Benua ya. Karena memang ini kan fenomena Al-Zaitun kan membiarkan orang yang tidak Islam ikut sholat, ikut apa, kan itu kan sebuah fakta fisik kan. Sekali lagi MUI ini adalah kelembagaan ulama plat merah. Itu dulu didirikan oleh Pak Harto. Tetapi sejak pelengseran Pak Harto atau Pak Harto mundur tahun 1998 Bung Kameramen, kita harus lihat itu diadakan Kongres Umat Islam per 5 tahun sekali, dan itu terjadilah konsolidasi yang cukup bagus, bahkan yang sangat heroik itu tahun 2005 itu melahirkan banyak fatwa-fatwa yang memberikan izah kepada umat Islam ya, seperti haramnya spilis dan banyak hal, pandangan-pandangan yang bertentangan seperti Ahmadiyah segala macam ya, yang kelihatannya belum ada fatwanya ya LDII. Menurut saya ini harus segera dibahas. Kan dari dulu LDI itu kan nggak pernah dibolehkan untuk dibuka karena ada yang berkepentingan untuk memveto itu, dan tuh mudah-mudahan orang tersebut bertanggung jawab di akhirat nanti. Dan saya Alfian Tanjung juga akan bilang MUI adalah miliknya umat Islam. Begitu Bung. Iya, Bu Alfian, ternyata untuk informasi Pablo Benua itu udah mu'alaf Bu Alfian. Oh, mu'alaf. Pablo Benua. Ya, Pablo Benua putuskan mu'alaf berkat peran almarhum Anton Medan. Anton Medan yang pernah berdebat. Maksud saya Bu Alfian, dia kan kapasitasnya mu'alaf. Tapi kok jadi meragukan MUI, itu maksudnya gimana tuh ceritanya? Itu kan aneh tuh Bu Alfian. Nah, tapi Bu Alfian, dari berbagai macam masalah Bu Alfian, kita sempat pernah bahas juga ada peran PKI ingin membubarkan MUI. Nah ini pertanyaan saya Bung Alfian, kenapa musuh-musuh Islam atau orang yang tidak suka dengan Islam atau Islamofobia, mereka tahu Bung Alfian, titiknya itu harus bubarkan MUI. Ini kenapa nih Bung Alfian? Soalnya contoh ya Bung Alfian, kasus Ahok misalkan, itu kan polisi ya, terlepas kita harus demo dulu, polisi itu bertindak kalau di berita ya, bertindak atas fatwa MUI. Ketika MUI sudah bilang, oh ini telah menista agama, polisi bergerak. Nah, ketika saya khawatir kalau itu akhirnya diteruskan dan MUI dibubarkan, nanti tidak ada lagi Bung Alfian yang membentengi atau memberikan penjelasan, oh ini sesat loh, oh ini tidak sesat loh, ini menyimpang loh, ini gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas MUI akan tetap ada, apalagi nanti kan kita punya presiden baru ya, insya Allah ya. Amin. Akan bisa memberikan penyehatan pola. Saya pikir bentuk-bentuk apalagi yang sudah dihasilkan pembubaran FPI misalnya, itu kan merupakan sebuah perwujudan daripada sebuah keangkaramurkaan, sebuah bentuk kedegilan, sebuah bentuk yang ketidakpatut ya. Dalam artian soal tadi disebut Pablo Benua itu mu'alaf. Kalau mu'alaf berarti belajar dulu, jangan berfatwa kejauhan.
Ya, jangan usul macam-macam. Jangan-jangan belum tahu sejarah MUI loh ya. Nah, kembali kepada persoalan yang kita bicarakan ini, MUI merupakan sebuah kelembagaan yang di TO untuk dibubarkan oleh orang-orang PKI. Kan udah saya bilang tadi ada PKI, ada LKI, mereka berkepentingan. Jadi tahapannya mereka membubarkan FPI, membekukan HTI. Mereka sebenarnya yang diincar itu diantaranya membubarkan PKS. Karena PKS menolak untuk adanya IKN. Betul. Itu terbuka dia secara kepartaian, secara formal, secara konstitusional. Boleh dong orang nggak setuju, masa nggak setuju di ini kan orang kan pasti kan ada alasannya kan gitu. Nah untuk MUI nanti akan berimbas kepada pembubaran Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah sekarang juga telah mempunyai program untuk mengontrol kejujuran pemilu. Nah, kan kalau disuruh jujur nggak sanggup, nanti yang nyuruh jujur dibubarin lagi kan gitu. Ya. Dan catatan dari saya buat masyarakat yang mereka TO untuk dibubarkan paling alot itu adalah NU. Jadi NU juga harus memahami, saya nyatakan secara terbuka, saya ini didikan dari ulama-ulama NU seperti Kiai Haji Yusuf Hasim, Kiai Fakih Langitan, ya termasuk Gus Solah, Kiai Haji Salahuddin Wahid. Artinya dalam pemahaman saya sebagai seorang yang dibesarkan dalam pergerakan sejak tahun 80-an sampai hari ini, saya cukup mendapatkan porsi yang memadai untuk memahami berbagai gerakan yang membahayakan agama, termasuk nanti akan berujung pada pembubaran NU maupun melakukan tindakan-tindakan fisik kepada warga NU. Dan ini juga perhatian, yuk kita lawan PKI ini bareng-bareng yuk, bapak-bapak dari NU, dari Banser, dari Fatayat, dari Muslimat NU. Kita bareng-bareng, saya Alfian Tanjung bisa memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu kenapa mereka akhirnya berujung akan mencelakai dan membubarkan Nahdlatul Ulama, karena mereka sesungguhnya memang ingin menghabisi agama yang ada di negeri kita. Sampailah kita di penghujung akhir, maka untuk Menteri Agama Indonesia segera buat peraturan atau penyelidikan tim khusus untuk mengumumkan Az-Zaitun sesat dan menyesatkan. Kalau belum bisa, konsultasi dengan MUI. Di sana ada Dr. Khalil Nafis dan ada Dr. Anwar Abbas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang agak berat ya malam hari ini ya. Jadi memang ya ini mengenai Al-Zaitun memang sedang populer di Indonesia dan memang kita perlu tahu apa yang terjadi dan memang supaya kita bisa membentengi diri kita masing-masing. Insya Allah video ini bermakna positif dan bukan untuk menyudutkan satu belah pihak memang, tetapi memang video ini ditujukan untuk pencerahan dan menjadi apa ya semacam pembelajaran bagi kita semua. Jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Napsar Official dan juga channel Ustadz Alfian Tanjung. Terima kasih telah menonton, salam sehat selalu dan assalamualaikum.